Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau lanjut ke Pak UU ya, soal testing tadi sudah dijawab. Lalu apakah kondisinya juga serupa nggak dengan yang disampaikan oleh Pak Riza tadi, bahwa dengan penetapan harga PCR 900.000 oleh pemerintah pusat itu juga berdampak pada jumlah testing di Jawa Barat, Pak UU? Ya kalau di swasta sih memang seperti itu, tapi kan kita membuat testing ini oleh pemerintah dan gratis ya. Kita memberikan kepada para bupati wali kota dan juga ke lembaga-lembaga seperti pondok pesantren, kemudian klaster-klaster yang lain kepada masyarakat. Kita selalu melaksanakan itu, termasuk juga di tempat-tempat wisata yang memang difokuskan wisata yang mana yang seharusnya harus dites dan juga tempat-tempat yang mana yang harus dites. Artinya pengetesan ini tidak bisa berhenti. Karena kalau pengetesan ini tidak berhenti, nanti kita tidak akan tahu situasi dan kondisi. Termasuk kenapa kami menyatakan bahwa di Karawang sekarang hijau, merah, Bekasi juga merah. Itu kan hasil pengetesan yang terus kita laksanakan di wilayah Jawa Barat. Kemudian juga kenapa di Jawa Barat bagian timur Sedikit. bisa sedikit, kemudian Jawa Barat bagian selatan, itu pun hasil pengetesan, bukan diraba-raba tanpa dasar atau tanpa dalil. Karena kan statement pemerintah ini kan ditunggu, baik oleh pihak ekonom, pelaku usaha, media, dan masyarakat yang lain untuk membuat sebuah kebijakan-kebijakan. Jadi kalau kita menyampaikan hasilnya asal-asalan, tidak ilmiah, nanti menyesatkan. Dolun mudilun itu kan, sasar dan menyesatkan orang juga. Oke, kalau Jakarta tadi menyebutkan 5-6 kali lebih banyak dibandingkan standar WHO. Kalau Jawa Barat gimana, Pak UU? Soal testing. Kalau kita sih tidak bisa menyebutkan seperti itu, karena yang jelas kita masif dari waktu ke waktu dan juga semakin menyebar. Ada pengetesan seperti ini dan kami selalu memberikan bantuan kepada mereka yang ingin membutuhkan. Kan banyak yang minta, Pak UU ini klaster saya ingin dites, Pak UU pondok pesantren saya ingin dites. Mangga, silakan. Seperti kemarin salah satu pondok pesantren, santrinya ada 4.000, saya kasih 5.000, Pemprov dikasih. Karena ini sudah Pak Gubernur menyarankan pengetesan harus dilakukan dan hasilnya harus segera dilaporkan. Seperti itu. Baik. Kita ke Pak Pandu. Pak Pandu, memang benar ternyata ada penurunan dari testing ini, khususnya di wilayah DKI Jakarta oleh pihak swasta juga, tadi di Jawa Barat juga. Apa mungkin yang mungkin mau ditambahkan oleh Pak Pandu? Ya, jadi kita kan melihatnya bukan harian ya, tapi pertama adalah trennya. Tren testing itu penting. Tren testing itu harus meningkat. Terus kemudian siapa yang ditesting? Kita tidak bisa mentesting setiap orang atau kelompok orang tertentu. Yang ditesting adalah orang yang kontak. Ya, jadi orang yang kontak dengan terkonfirmasi positif. Nah, itu hasil dari pelacakan kasus. Pelacakan kasusnya satu orang harus bisa mengidentifikasi 30 orang lebih yang pernah kontak dan dianggap suspek kalau kontaknya erat. Dan itu juga harus ditesting. Kemudian mereka yang terkonfirmasi itu harus langsung diisolasi di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Jangan lagi isolasi mandiri. Ya, kalau memang sudah dicek tidak mungkin isolasi mandiri, ya kita harus berani untuk memaksa diisolasi di tempat yang disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian kita memutus rantai penularan. Jadi kegiatannya itu menyatu. Tidak hanya sekedar testing, tapi testingnya siapa, dan setelah testing harus dipelacakan kasus, dan pelacakan kasus yang positif nanti harus juga ditesting, dan untuk memutus rantai penularan. Jadi itu suatu kegiatan yang menyatu. Dengan demikian kita baru bisa berani mengklaim bahwa kita bisa mengendalikan pandemi. Kalau itu belum menyatu menjadi suatu kegiatan yang surveillance untuk COVID, kita harus terus bekerja keras untuk bisa mewujudkan itu. Oke, testing satu hal. Itu kan testing, pelacakan kasus ya. dan ini. Gimana Pak UU? Itu kan sudah ada SOP-nya tentang testing, ini positif, berapa orang yang harus ditesting dan yang lainnya. Hal semacam itu kita nggak usah diajarin lagi, karena kita sudah biasa hal semacam itu. Jadi tidak asal-asalan gitu, tapi pakai teori pengetesan itu. Oke, baik. Saya mau ke Pak Pandu dulu. Pak Pandu, kalau testing satu hal, hal lainnya kan gini, pembatasan atau apa? Pengetatan mobilitas ya, mobilisasi masyarakat. Nah, dari wilayah dua inilah, Jakarta dan Jawa Barat, Anda melihatnya gimana? Iya, karena kan gini, di waktu pemerintah tuh harusnya sadar lah bahwa di era pandemi itu jangan bikin cuti panjang, kemudian ada liburan yang panjang seperti itu, kemudian mendorong masyarakat untuk melakukan kunjungan wisata.
itu kan kontradiksi bahwa kita tidak harus membatasi gerak penduduk sebenarnya. Tidak boleh penduduk itu pergi dengan bebas seperti itu. Itu yang menurut saya akan potensial meningkatkan kasus. Itu yang harus juga dilakukan. Pak Pandu, mohon maaf ya. Pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan itu tidak ditinjau dari satu sektor saja. Sektor politik, sektor ekonomi, sektor pendidikan. Jadi tidak bisa ditinjau satu kacamata. Sekarang kalau pemerintah tidak menggerakkan masyarakat, bagaimana ekonomi? Bagaimana hal-hal yang lain? Jadi pemerintah ini dalam membuat sebuah kebijakan selalu multidimensi dalam membuat sebuah keputusan. Tidak hanya satu kacamata kesehatan saja dipikirkan, sementara ekonomi, sementara yang lainnya kan seperti itu. Jadi mohon kita juga memahami masyarakat. Kenapa pemerintah, misalnya mohon maaf Jawa Barat mendorong Pak Gubernur harus bergerak, ekonomi harus menggeliat, kemudian hiburan dibuka kembali, pariwisata dibuka kembali, karena memang tidak hanya satu kacamata yang dijadikan indikator dalam buat sebuah keputusan. Ya. Ini kembali lagi ke masalah antara ekonomi dan kesehatan, prioritasnya yang mana gitu Pak Pandu? Betul. Iya, jadi kan boleh didorong, tapi kan harus dipastikan betul-betul aman. Yang terjadi kan digas cepat ekonominya, padahal kita di era pandemi. Sebenarnya kalau kita belum bisa mengendalikan, jangan harap ekonomi akan pulih. Jangan sekali bermimpi bahwa ekonomi akan pulih kalau kita belum bisa mengendalikan pandemi. Ini peningkatan kasusnya akan terus terjadi. Yang menurut saya itu yang harus diprioritaskan. Tidak bisa tidak. Tapi kita juga ingin menekan ekonomi, tapi jangan digas. Ini problem utama yang di mana Indonesia masih dikatakan belum berhasil untuk mengendalikan pandemi. Itu yang harus menjadi perhatian pemerintah pusat. Pak Pandu melihat itu di semua daerah ya terjadi ya Pak ya? Betul. Bukan hanya kita melihat kok, kemarin seperti pada waktu liburan panjang, di daerah-daerah tujuan wisata seperti di Bali itu terjadi peningkatan kasus 100% dan kemudian kematian meningkat. Itu kan akibat di satu pihak dihimbau jangan bepergian, tinggal di rumah, tapi kemudian dimudahkan untuk bepergian, tiket dimurahkan, itu kan mendorong suatu kegiatan kebijakan yang kontradiksi. Dan membuat masyarakat jadi bingung mau tinggal di rumah, menjaga kesehatan, atau kita mau memang membiarkan kita terinfeksi dan menularkan pada yang lain. Jadi itu menjadi masalah kita bersama. Apa yang bisa dilakukan para kepala daerah ini Pak? Apakah ya untuk menyiasati ini gimana Pak Pandu? Karena kan tuntutannya juga pasti gini, datang dari masyarakat gitu ya. Kalau misalnya nggak ada mobilitas ya ekonomi akan mandek begitu. Sementara banyak yang membutuhkan roda perputaran ekonomi gitu loh Pak Pandu kira-kira. Ya itu kan menjadi tanggung jawab pemerintah. Mereka harus bisa memikirkan bagaimana. Itu kan itu masalahnya adalah jangan ekonominya itu digas. Biarkan saja memang untuk perdagangan jalan terus, semua jalan terus. Jangan didorong habis-habisan untuk liburan panjang. Jangan sekali ada liburan panjang untuk cuti bersama, itu akan mengganggu pengendalian pandemi. Ya, tapi mungkin Pak Pandu juga harus memahami tekanan-tekanan masyarakat kepada kami. Bansos salah sasaran aja, nggak kebagian saja masalah bansos, bagaimana teriaknya masyarakat. Kenapa bansos begitu diharapkan? Karena mungkin ekonomi tidak jalan. Nah, kami kan sebagai pemimpin juga harus bertanggung jawab, tapi bukan berarti kami membebaskan begitu saja ekonomi tanpa ada SOP. Karena kan ada gugus tugas di masing-masing sektor, di pariwisata ada, kemudian pondok pesantren di mana juga ada, kemudian di pasar, di supermall juga ada semuanya itu. Jadi kami menggeliatkan ekonomi bukan berarti kami membebaskan begitu saja dalam SOP kesehatan. Oke, kita akan mendengarkan bagaimana dari versi DKI Jakarta, Pak Wagub. Ya, jadi di Jakarta, jadi memang sebagaimana juga disampaikan oleh Pak Gubernur, Pak Presiden, bahwa yang kita utamakan adalah kesehatan, tapi tidak mematikan sektor ekonomi ya. Disampaikan tadi Pak UU, jadi kita juga mengutamakan kesehatan yang menjadi prioritas, tapi juga bagaimana ekonomi tidak mati. Memang menjaga keseimbangan ini dibutuhkan, tapi memang tidak mudah ya. Tapi yang utama adalah bagaimana kita memastikan bahwa mengutamakan memprioritaskan kesehatan, memberikan kesempatan ekonomi bergerak dengan berbagai persyaratan yang ketat, memprioritaskan protokol kesehatan, protokol COVID yang ketat ya. Nah, untuk itu di Jakarta terjadinya pelonggaran yang dimungkinkan menggerakkan ekonomi itu secara bertahap, kemudian diikuti dengan
prioritas dan pengetatan. Umpamanya dibukanya unit-unit usaha baru atau unit kegiatan baru itu dengan memastikan bahwa dibukanya unit tersebut melaksanakan protokol kesehatan yang baik. Seperti sekarang kita sudah memulai resepsi pernikahan di gedung-gedung pertemuan umpamanya, tapi para pengelola harus mengajukan terlebih dahulu proposal COVID-nya, proposal kesehatannya. Dan juga jumlahnya kita batasi masih sebanyak 25%. Tidak 50% seperti unit-unit kegiatan lainnya. Ini juga upaya kita supaya dibukanya sektor ekonomi, tapi secara bertahap dari mulai kecil sekali 25%. Dan juga diikuti dengan penambahan petugas umpamanya. Kami minta di setiap unit kegiatan dihadirkan petugas, pengawas, petugas pemantau, dan kami dari segi eksternal atau dari pihak pemerintah juga menghadirkan petugas. Di samping juga kita terus mengkampanyekan, mensosialisasikan pentingnya 3M dan terus melaksanakan 3T, testing, treatment, dan tracing, dan berbagai upaya lainnya. Jadi adanya keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi, tapi dengan syarat yang menjadi utama adalah kesehatan. Jadi tidak mungkin ekonomi bergerak, ekonomi meningkat, apalagi bangkit, kalau masyarakatnya tidak sehat. Nah ini juga prioritas. Jadi itulah upaya yang kami lakukan di DKI Jakarta, mulai bertahap memberi ruang kepada sektor ekonomi, tapi diikuti dengan peningkatan upaya-upaya. Di antaranya tadi jumlah tes PCR terus kita tingkatkan, berbagai fasilitas kita tambah, jumlah tenaga kesehatan juga kita tambah. Artinya upaya untuk mendukung berbagai dukungan dan fasilitas terus kita tambah, di samping secara bertahap kita melakukan pelonggaran-pelonggaran sektor-sektor ekonomi mulai dibuka. Nah, soal keseimbangan kan tadi sudah dipikirkan ya, keseimbangan kesehatan dan juga ekonomi. Tapi keseimbangan kebijakan nih Pak Riza, dengan wilayah-wilayah yang langsung beririsan dengan DKI Jakarta, katakanlah Bodetabek gitu. Nah, ini integratifnya masih bisa dilakukan nggak saat ini? Atau bagaimana pengaplikasiannya? Ya alhamdulillah hubungan kami dengan Jawa Barat, dengan Banten, dengan provinsi tetangga, termasuk dengan kabupaten kota di Bodetabek juga baik ya. Kita terus mengadakan koordinasi, rapat-rapat di tingkat provinsi, kabupaten, bahkan di tingkat teknis antara dinas dan sudin juga terus berkoordinasi hari-hari kita dan berbagai kebijakan. Terima kasih juga Pak UU membuat kebijakan di Jawa Barat itu, khusus di Bodetabek itu, didorong untuk mengikuti kebijakan ada di Jakarta. Itu kebijakan pimpinan Jawa Barat yang sangat kami apresiasi dan kami mendukung dan berterima kasih. Kebijakan yang diambil di Bodetabek itu, di Jawa Barat itu memberikan dukungan apa yang menjadi kebijakan di pemerintah provinsi di DKI Jakarta. Inilah salah satu kebijakan yang menurut kami kebijakan yang baik yang diambil oleh Pak UU dan Pak Ridwan Kamil terhadap berbagai kebijakan yang kami ambil di Provinsi DKI Jakarta, dan terus kami koordinasikan dan kami tingkatkan ya. Jadi inilah sebabnya di DKI Jakarta juga terjadi penurunan karena ada koordinasi yang baik antara kami dengan Provinsi Jawa Barat. Baik, terima kasih banyak Pak Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan juga Wagub Jawa Barat Pak UU Ruzanul Ulum dan juga Pak Pandu Riono. Terima kasih untuk waktu dan informasinya. Sehat-sehat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Pandu?